Menurut info warga sekitar, katanya guys seminggu yang lalu ada yang meninggal cewek karena dibunuh. Dan katanya juga guys pas pemakaman itu tali pocong si mayat ini nggak dilepas. Jadi ya cewek yang meninggal itu pun bangkit katanya guys dari kubur. Halo everybody, balik lagi dengan aku di Cita Mading. Terima kasih udah klik video ini. Seperti biasa kisah-kisah horor. Jadi siapkan mental kalian dan tetap tenang, enjoy dan jangan panik, dan tetap hati-hati karena mereka itu memang benar-benar ada. Stay terus di sini guys, dan kemana-mana biar nggak ketinggalan cerita-cerita horornya. Jangan lupa di subscribe. Gimana kabar kalian guys? Apakah masih aman? Harus aman dong. Oh ya guys, kalian pernah nggak mengalami suatu hal yang sangat mistis di kehidupan kalian? Ya seperti ngelihat penampakan atau enggak kalian itu ya kayak indigo bisa ngeliat sosok tersebut. Karena guys, video kali ini akan menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian yang sangat mistis. Jadi video kali ini itu berjudul Siapa yang Ketuk Pintu Rumah Aku. Jadi seperti biasa jangan lupa sebelum mulai siapkan cemilan-cemilan kalian biar kalian itu ditemani dan sambil ngemil mendengar cerita mading ini guys. Jika kalian sudah siap dan cemilan sudah ada di dekat-dekat kalian, kita intro dulu. Jadi buat teman-teman yang mau mengirim cerita horornya atau pengalaman horornya atau karya-karya horornya, bisa langsung cek deskripsi di bawah. Oke, lanjut ceritanya guys. Oh ya sebelumnya terima kasih buat abangnya nih yang gak mau disebutin namanya. Gak tau kenapa si abang gak mau ngasih tahu namanya guys. Pokoknya buat abang ini makasih banyak udah ngirim cerita horornya lewat email aku. Thank you bang. Oh ya bang, izin ya bang, langsung mulai aja ke ceritanya. Oke, jadi kita buat aja nama dia ini Bang Riko. Jadi Bang Riko ini baru aja pulang kerja guys. Bang Riko ini pulangnya pun larut malam. Maklum lah guys, Bang Riko ini adalah security di salah satu bank swasta di Indonesia lah, di kota dia termasuknya. Seminggu ini Bang Riko ini dapat shift siang guys, jadi kalau pulangnya itu malam. Jadi ini pas hari kelima dia kerja. Bang Riko ini diajak sama temannya untuk pergi ngopi bareng di tempat biasa mereka nongkrong guys. Jadi pas Bang Riko sama temannya udah nyampe di tempat kopi itu, ya pastinya mereka pesan dong, gak mungkin enggak. Sambil menunggu pesanan mereka datang, mereka pun cerita-cerita lah guys. Sambil cerita-cerita gak karuan, akhirnya pesanan mereka pun datang. Dan obrolan pun semakin panjang dan semakin asik. Dan juga gak terasa sudah jam 3 malam guys. Jam 3 malam itu mereka itu lagi asik ngobrol. Dan pembahasan obrolan mereka pun udah gak tentang kerjaan lagi atau tentang unek-unek mereka selama kerja atau lain-lain. Tapi pembahasan mereka itu tentang isu yang lagi heboh di komplek mereka guys, di daerah rumah dia itu. Jadi mereka ngebahas lah guys isu yang lagi panas. Jadi isu itu kalau setiap menjelang subuh, sekitar jam 2 pagi lah, pokoknya hampir-hampir subuh lah guys, katanya ada yang ngetok-ngetok pintu rumah gitu. Menurut info warga sekitar, katanya guys seminggu yang lalu ada yang meninggal cewek karena dibunuh. Dan katanya juga guys pas pemakaman itu tali pocong si mayat ini nggak dilepas. Jadi ya cewek yang meninggal itu pun bangkit katanya guys dari kubur. Ya gentayangan gitu. Dan suka ngetok-ngetok pintu rumah warga sekitaran dari jam 1 sampai menjelang subuh. Menurut kabar yang beredar, dia ini minta tolong untuk dibukain talinya itu guys. Ih serem. Ini aku bawainnya merinding guys. Padahal cuma bawain cerita, sumpah merinding. Oke kita lanjut guys. Dan katanya juga yang sering didatangin sama makhluk itu daerah yang sekitaran TPU itu guys. Dan kebetulan juga rumah Bang Riko ini di dekat TPU, tapi nggak TPU yang lagi heboh itu, beda tempat. Gak terasa kopi pun habis dan mereka pun beranjak pulang ke rumah masing-masing. Bang Riko pun pulang dengan motor kesayangannya guys, motor Revo. Jadi Bang Riko ini sepanjang perjalanan masih terngiang-ngiang dengan obrolan tadi guys. Ya tentang isu yang lagi heboh itu. Adalah 30 menitan Bang Riko di jalan dan akhirnya nyampe lah dia di rumahnya. Padahal ya guys, Bang Riko ini udah nyampe di rumahnya tapi dia masih kepikiran, masih terngiang-ngiang itu di kupingnya pembahasan mereka berdua tadi di warung kopi. Jadi dilihatlah jam dinding sama dia itu guys, yang ada di kamarnya. Jam pun menunjukkan setengah 4 pagi. Terus Bang Riko ini inget katanya jam-jam segini ada yang ngetok-ngetok pintu.
Terus Bang Riko bilang, guys, apakah benar isu itu? Jadi pas Bang Riko udah mau mejem nih guys, udah mau tidur, dia kaget banget guys. Kayak ngedengar ada yang lagi ngetok pintu rumah dia. Ya bunyinya tuh kayak gini, tok, tok, tok. Wah, kok kayak ada yang ngetok pintu nih, kata Bang Riko gitu. Kan bukan di daerah sini, isunya di daerah sebelah, jauh dari tempat dia guys. Kok bisa sampai sini, kata Bang Riko gitu guys. Mungkin perasaan aku aja kali ya. Ya udahlah, aku lanjut tidur aja. Jadi Bang Riko ini coba positif thinking aja dengan apa yang dia dengar tadi. Mungkin dia pikir itu suara toke. Tapi anehnya guys, pas dia ini mau coba merem lagi, bunyi lagi guys pintu rumahnya guys. Suara ketok pintunya pun semakin jelas dan kuat. Tok, tok, tok. Wah, kacau nih sudah, bukan suara toke ini mah, kata Bang Riko gitu. Jadi dia ini beranikan diri coba intip lewat jendela kamar dia itu guys. Tapi anehnya nggak ada orang di depan rumah dia itu. Jadi Bang Riko ini coba ambil HP dia guys, inisiatif untuk merekam suara itu. Pas HP-nya sudah mode perekam suara. Jadi Bang Riko ini coba menjam lagi, tapi suara itu benar-benar ada guys. Suara pintu itu bunyi lagi, tok 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 gitu. Gimana ya? Tok 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 gitu. Jadi Bang Riko ini kaget dan pura-pura nggak tahu sambil mengucap, ini suara yang ketiga kalinya, kata Bang Riko gitu. Pas masjid sudah bunyi suara-suara orang ngaji gitu guys, barulah Bang Riko tenang dia. Nah tadi kan HP Bang Riko masih mode rekam suara nih guys. Jadi dia nih ngerekam sampai terdengar suara azan subuh. Terus pas besok siangnya nih guys, sebelum berangkat kerja, Bang Riko ini coba dengerin atau mau dengerin suara rekaman yang tadi malam. Tapi anehnya guys, gak ada suara yang ngetok pintu itu, tapi suara azan subuh tuh ada. Dan juga rencana Bang Riko ini mau ngasih tahu ke temannya tentang suara ketok pintu itu guys. Takut dibilang ngada-ngada sama temannya, jadi Bang Riko ini gak jadi lah ngasih tahu ke temannya. Jadi pas mau berangkat kerja, Bang Riko ini heran, kok rame banget orang ya. Bang Riko ini coba nanya sama salah satu warga itu guys. Terus kata warga itu, di TPU sebelah lagi rame tuh, banyak polisi-polisi juga katanya gitu guys. Katanya mau bongkar makam cewek yang dibunuh itu. Bang Riko coba lama mampir ke sana dan mau nanya lagi sama warga yang lagi ngerubungin kuburan itu. Terus dia mau nanya apakah benar tali pocongnya ini nggak dilepas. Rupanya guys, benar sekali tali pocongnya itu nggak dilepas. Dan katanya juga itu permintaan terakhir dari cewek sebelum meninggal. Ya mungkin mau balas dendam kali ya. Akhirnya dengan izin keluarga almarhum itu, makamnya pun dibongkar dan tali pocongnya itu dilepas. Setelah kejadian itu dan tali pocongnya sudah dilepas, nggak ada lagi guys isu-isu ketok-ketok pintu lagi. See you next video.